Makanya saya katakan bangsa besar yang melupakan budaya, bangsa yang kehilangan daya, bahkan mudah diperdaya. Begitu juga bangsa besar yang melupakan sejarah akan tidak terarah, bahkan mudah terjarah oleh bangsa asing. Lo sampurasun. Inilah pidato perdana Bapak Ingkang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat. Betapa luhurnya, betapa dahsyatnya filosofi dan makna yang tersirat di dalam pidato Kang Deddy Mulyadi. Semua yang beliau sampaikan adalah aspek-aspek kehidupan, aspek-aspek dengan ilmu alam dan ilmu fisika, tertaut dalam ajaran-ajaran leluhur Sunda. Betapa luhurnya. Makanya disebut jati diri Sundanya seperti ini. Saucap nyata, ciduh metu saucap nyata. Itu artinya apa yang kita ucapkan ya harus kita lakukan. Apa yang kita ucapkan ya harus kita buktikan. Inilah pidato perdana Kang Deddy Mulyadi saat serah terima jabatan. Oke, kita simak videonya. Tingkat pemilih tertinggi di Indonesia. Dalam tingkat pemilih tertinggi di Indonesia itu, kita mampu menyelenggarakan demokrasi dengan baik. Demokrasi yang mengedepankan semangat silih asa, silih asuh dan silih asi. Itu dibuktikan dengan tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon gubernur Jawa Barat. Yang pertama, pasangan Kiai Haji Adang, pasangan Pak Ahmad Saihu, dan pasangan Pak JJ yang telah membuka ruang demokrasi dengan kebersihan hatinya. Demokrasi bisa berjalan dengan baik dan memberikan ketauladanan bagi kita semua. Dan paling penting adalah demokrasi harus melahirkan kesejahteraan publik. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gemah ripah repeh rapi. Gemah ripah repeh rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Pancawaluya mengajarkan bagaimana pembangunan harus disusun berdasarkan sistematika kerangka dasar sebagai tahapan yang disebut dengan gerbang Pancaniti. Dalam tahapan itu yang pertama adalah manusia cager. Artinya bahwa kesehatan warga adalah fondamen utama dalam kehidupan kita. Maka pembangunan harus mengarah pada upaya membangun kesehatan. Maka kesehatan memiliki dua variabel. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan. Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep, dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan. Berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, kalau pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana?
Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya, yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggal lah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggal lah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggal lah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang... Nah, itulah pidato perdana Kang Deddy Mulyadi menjabat Gubernur Jawa Barat di momen sertijab serah terima jabatan Gubernur Jawa Barat. Jadi di situ ada nilai-nilai luhur, yaitu sili asah, sili asih, sili asuh, atau manunggal diri. Ya, secara tarekat mungkin bahasanya siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Ya, itu yang menjadi salah satu banyak perspektif di kalangan umum. Banyak yang kontra dengan kalimat-kalimat seperti itu, ajaran-ajaran seperti itu. Padahal nilainya itu sangat luar biasa. Apalagi dengan kalimatnya, istilahnya papat kalima pancer. Ya, arti secara umum ya kita semuanya sama, ciptaan Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Berikut juga Pancasila, 5 Pancasila. Kalau kita jalankan, kalau kita terapkan, luar biasa, akan gemaripah, repe-rapi. Dan Kang Deddy Mulyadi juga bukan hanya sekedar memimpin, tapi beliau membangkitkan kesadaran, keikhlasan, ketulusan, kejujuran, dan adab sopan santun yang sudah diajarkan leluhur. Apa itu salah? Makanya orang-orang pada umumnya mungkin gagal paham dan tidak mau menerima kalimat-kalimat seperti itu. Dianggapnya mistik lah, dianggapnya sesat lah, klinik lah, segala macam. Makanya perlu wawasan yang luas ya seperti itu. Bukannya kita mempintari, bukan. Bahwa ingat, Indonesia ini adalah bangsa yang berbagai macam ras, adat, suku, dan budaya. Mengapa kita merasa asing di negeri sendiri gitu loh? Apa nilai budaya kita itu sangat minim gitu? Apakah adat istiadat Sunda itu sangat mengganggu dengan agama lain, budaya lain? Tidak sama sekali mengganggu. Bahkan kita sendiri tidak terganggu. Bukan merasa istilahnya leluhur Sunda itu istilah yang paling mulia, bukan.
Ya ini dampak karena kita sudah melupakan jati diri kita sendiri. Makanya saya katakan bangsa besar yang melupakan budaya, bangsa yang kehilangan daya, bahkan mudah diperdaya. Begitu juga bangsa besar yang melupakan sejarah akan tidak terarah, bahkan mudah terjarah oleh bangsa asing, oleh budaya asing. Makanya Kang Deddy Mulyadi, jangan lagi kita sebagai pribumi, jangan lagi kita dihinakan oleh budaya lain, budaya luar yang ada di Indonesia. Jangan mau dihinakan, justru lebih luhur nilai-nilai leluhur kita yang sangat tinggi, budi pekertinya, segala macamnya. Itulah, karena kita sudah kehilangan kesadaran. Karena kita sudah kehilangan kesadaran jati dirinya sendiri, melupakan dirinya sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri, yaitu makanya seperti itu. Banyak orang-orang pintar, belajarlah diri tanah sendiri. Ya seperti itulah, guys. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, Kang. Bapak Gubernur, Bapak Aing. Semoga amanah dan adil memperhatikan rakyatnya. Rakyat kecil sangat peduli. Oke, sampurasun. Salam.